Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu auditing 2, yakni Bapak F.P. Rahman, SEMAK, yang mana sudah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya akuntansi 6B. Saya Kusuma Tirta Aji, selaku moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini. Kelompok kami akan membahas audit terhadap siklus pendapatan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Yang mana tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Aprilia, Dina, Putri, Rizka, dan Sylvia. Yang nantinya mereka akan menyampaikan presentasinya masing-masing. Biar mengefektifkan waktu, alangkah baiknya kita langsung pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh Aprilia. Baik, terima kasih. Yang pertama di sini ada akuntansi piutang. Audit piutang usaha merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen kepada sebuah perusahaan berkaitan dengan saldo piutang yang timbul dari penjualan perusahaan tersebut untuk menentukan kesesuaian informasi atas saldo piutang usaha dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, ada tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan dalam neraca. Yang keempat, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Dan yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Sekian. Baik, terima kasih kepada Aprilia yang sudah membacakan materi awal. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh saya pribadi. Kerangka tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Nah, teman-teman, kita bisa lihat dalam gambar di atas, terlihat bahwa tujuan utama pengujian substantif terhadap piutang usaha membuktikan bahwa saldo akun piutang usaha dan akun penilaiannya, atau bisa disebut juga valuation usaha dan usaha akun, yang dicantumkan dalam neraca mencerminkan saldo akun piutang usaha dan saldo akun cadangan kerugian piutang usaha yang sesungguhnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang pengujian substantif yang digolongkan ke dalam kelima kelompok tersebut. Kita bisa lihat dalam paling bawah, nomor 1 yaitu prosedur audit awal. Lalu yang kedua, prosedur analitik. Lalu yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Lalu yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Dan yang terakhir, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan kelima kelompok pengujian substantif tersebut ditunjukkan untuk memverifikasi. Lalu yang selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Saudari Putri. Selanjutnya, ada 5 asersi manajemen yang terkandung dalam akun piutang usaha dan akun penilaiannya. Yang pertama, keberadaan atau kejadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, hak kepemilikan. Dan yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, membuktikan asersi keberadaan terjadi piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva, pada umumnya pengujian ditunjukkan untuk membuktikan apakah aktiva yang dicantumkan sesuai dengan aktiva sesungguhnya, ada dan berasal dari transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tersebut. Adapun auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang ketiga, pemeriksaan pisah batas transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Dan yang keempat, konfirmasi piutang usaha.
Baik, selanjutnya untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizka. Untuk tepat waktunya, saya persilakan. Baik, di sini ada transaksi yang berkaitan dengan timbul dan berkurangnya piutang usaha mempunyai pengaruh yang langsung terhadap saldo piutang usaha pada tanggal neraca, sehingga terjadi ketidaktepatan dalam penetapan visa batas transaksi yang bersangkutan dengan piutang usaha akan berdampak langsung terhadap perhitungan akan piutang usaha dan pendapatan penjualan atau sale revenue. Di sini ada perancangan pengujian substantif terhadap piutang. Pengujian audit. Dalam audit, auditor melakukan berbagai macam pengujian atau tes yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama ada pengujian analitik atau analitik test. Pengujian analitik dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses auditnya dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Yang kedua ada pengujian pengendalian atau tes kontrol. Pengujian pengendalian yaitu audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Dan yang ketiga ada pengujian substantif atau substantif tes menurut Mulyadi tahun 2017. Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menentukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Baik, terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Sylvia Nufiawati. Baik, selanjutnya, pengujian substantif piutang usaha. Rekening piutang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam melakukan pengujian substantif adalah sebagai berikut. Menurut Yusuf tahun 2014. 1. Prosedur awal. Dapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien untuk menentukan A. Signifikasi pendapatan dan piutang terhadap perusahaan. B. Pemicu ekonomi kunci yang berpengaruh terhadap penjualan, laba, dan penerimaan piutang. C. Termin perdagangan standar dalam bidang usaha, termasuk periode musim, periode penerimaan piutang, dan sebagainya. D. Besarnya konsentrasi kegiatan dengan pelanggan-pelanggan tertentu. 2. Prosedur analitis. Lakukan prosedur-prosedur awal atas saldo piutang usaha dan catatan atau yang masih akan diuji kemudian. A. Telusuri saldo awal piutang usaha ke kertas kerja tahun lalu. B. Review aktivitas dalam rekening buku besar piutang usaha dan selidiki ayat-ayat jurnal yang tidak biasa baik dari segi jumlah maupun sumbernya. C. Dapatkan daftar piutang usaha dan tentukan bahwa data tersebut akurat sesuai dengan catatan akuntansi yang menjadi dasar pembuatannya dengan cara 1. Jumlahkan piutang usaha dan tentukan kecocokannya dengan jumlah rekening-rekening pembantu piutang dalam file induk dan saldo rekening buku besar. 2. Ujilah nama pelanggan dan saldo yang tercantum dalam daftar piutang dengan nama dan saldo yang tercantum dalam buku pembantu atau file induk. Baik, terima kasih kepada Sylvia Nufiawati telah membacakan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Kristianti. Baik, yang ketiga ada pengujian detail transaksi. A. Lakukan penaksiran saldo piutang usaha dengan menggunakan pemahaman tentang aktivitas bisnis, pangsa pasar, termin perdagangan normal, dan pengalaman pengumpulan piutang masa lalu. B. Hitunglah rasio-rasio. Yang pertama, perbandingan penjualan dengan kapasitas perusahaan. Yang kedua, perbandingan perkembangan penjualan dengan perkembangan piutang. Yang ketiga, jumlah hari pengumpulan piutang. Yang keempat, biaya kerugian piutang dengan jumlah penjualan kredit bersih. Dan yang kelima, biaya kerugian piutang dengan jumlah piutang yang dihapus. C. Hasil-hasil analisa rasio dibandingkan dengan taksiran yang didasarkan pada data tahun lalu, data industri, jumlah menurut anggaran, dan data lainnya. 4. Pengujian detail saldo. A. Cocokkan suatu sampel transaksi penjualan dan piutang ke dokumen pendukungnya. B. Lakukan pengujian visa batas, cut-off,
penjualan dan retur penjualan. C. Lakukan pengujian visa batas penerimaan kas. D. Konfirmasi piutang usaha. Yang kelima, pengujian detail saldo estimasi akuntansi. Lakukan evaluasi mengenai kecukupan komponen cadangan untuk setiap kategori umur maupun untuk jumlah keseluruhan. 6. Prosedur yang diwajibkan. Kirimkan konfirmasi yang tercakup. Dan yang terakhir 7, yaitu penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian piutang dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Baik, sekian dari kelompok kami yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan semua yang kita bahas. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.